الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي ألف بين قلوب عباده فأصبحوا بنعمته إخوانا ونزع ما في صدورهم من غل فظلوا في الدنيا أصدقاء وأخدانا وفي الآخرة رفقاء وخلانا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أكمل الناس خلقا وخلقا وإيمانا وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوه وقوله قولا وفعلا وعدلا وإحسانا وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang sama-sama mengharap rahmat Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa berusaha meningkatkan kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Hadirin hadirat jamaah salat Idul Adha yang sama-sama mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita berada pada hari raya Idul Adha. Peristiwa besar telah terjadi di mana seorang ayah yang sangat mencintai anaknya pada waktu itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putra tercintanya. Tidak bisa kita bayangkan betapa pedihnya hati seorang ayah yang mana anak yang sangat dicintainya lama sekali ditunggu ketika datang menjadi perintah. Hadirin yang sama-sama mengharap rahmat Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam itulah orangnya. Nabi Ibrahim adalah orang yang sangat dermawan, di mana beliau ketika mau atau hendak makan, setiap mau hendak makan, beliau mencari orang untuk diajak untuk makan. Beliau tidak bisa makan kalau hanya sendirian tanpa memberikan sedekah. Bahkan beliau mencari orang jarak 1 mil, 1 kilometer untuk diajak makan. Dan Nabi Ibrahim suatu ketika pernah juga bersedekah 1000 ekor kambing, ratusan ekor sapi untuk disedekahkan kepada orang-orang yang lain. Maka saat itu malaikat merasa takjub dengan Nabi Allah Ibrahim dan bertanya, wahai Ibrahim, begitu besar pengorbanan engkau, kenapa harta-hartamu yang seharusnya ditabung untuk masa depanmu engkau berikan kepada orang-orang lain, engkau korbankan? Maka Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, wahai malaikat, jangankan cuman kambing, jangankan cuman sapi, saya yang saat ini belum dikaruniai anak, jika saja Allah berikan kepada saya anak nanti dan Allah perintahkan saya untuk menyembelih anak saya siap, tidak ada yang saya ragukan jika itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka
lama dinantinya anak beliau. Beliau menikah dengan istri yaitu Siti Sarah. Kemudian tidak mendapatkan anak dan beliau juga menikahi wanita yang bernama Siti Hajar. Dan saat itu dikaruniai seorang anak yang diberi nama Ismail. Ketika anak itu menjadi pengobat hatinya, ketika anak itu berusia kurang lebih 7 tahun, wakilah 12 tahun, maka saat itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim lewat mimpinya, wahai Ibrahim, laksanakan janjimu. Maka malam pertama Nabi Ibrahim masih ragu apakah ini dari Allah atau dari setan. Kemudian malam kedua bermimpi lagi, diperintah lagi oleh Allah, laksanakan janjimu untuk menyembelih anakmu. Maka malam kedua ini Nabi Ibrahim mengetahui bahwa ini memang dari Allah. Kemudian malam ketiga dan akhirnya putranya yaitu Ismail alaihi salam yang waktu itu baru berumur 7 tahun diajak oleh beliau Nabi Ibrahim, wahai istriku, anak kita akan saya ajak pergi besok, maka hiasilah dia, sisir dengan baik, kasih minyak yang bagus. Maka berpamitanlah kedua orang itu. Maka saat itulah iblis laknatullah gelisah. Iblis tidak terima jika ada seseorang yang akan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia datang kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, lihatlah roman muka anakmu, begitu tampan, begitu baik, begitu soleh, dia lembut kata-katanya, lama engkau nanti tidak kunjung datang, dan ketika dia sudah berusia 7 tahun ini, akankah kau tega menyembelih dia? Hanya persangkaan engkau itu perintah Allah. Maka Nabi Ibrahim abaikan, kalau ini perintah Allah, maka Allah tidak mungkin akan menyengsarakan hambanya. Di balik ujian yang Allah berikan kepada saya ini pasti ada kejayaan. Maka pergilah iblis laknatullah alaih, dan dia datang kepada ibunya yaitu Hajar, dan dia bisikkan kepada Hajar, wahai Hajar, tahukah engkau Ibrahim mengajak anakmu, mau diajak kemana? Tidak tahu. Dia membawa tali, dia membawa pisau yang sangat tajam, dia akan menyembelih anakmu. Maka Hajar mengatakan, tidak mungkin seorang ayah akan menyembelih putranya sendiri. Kamu pembohong, wahai Hajar. Ibrahim menyangka bahwa menyembelih anaknya ini adalah wahyu dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu yang solihah ini mengatakan, wahai iblis, kalau itu memang perintah Allah, tidak hanya Ibrahim, saya pun rela, saya ikhlas untuk menyerahkan semuanya, karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kecewalah iblis. Kemudian iblis datang kepada Ismail dan mengatakan, wahai Ismail, engkau tahu ayahmu membawa engkau untuk apa? Tidak tahu. Sesungguhnya ayahmu akan menyembelih kamu. Kenapa ayah mau menyembelih saya? Dia menyangka bahwa itu adalah perintah Allah. Kalau itu perintah Allah, tidak hanya ayah, saya pun ikhlas menyerahkan diri, nyawa saya demi ridha Allah Subhanahu wa taala. Inilah hadirin yang sama-sama mengharap rahmat Allah, pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian diajalah Nabi Ismail ke Mina, dan saat itu beliau mengatakan kepada putra tercintanya, wahai anakku, saya diperintah oleh Allah untuk menyembelih kamu. Fangdur madza tara, maka bagaimana pendapatmu Ismail? Maka Nabi Ismail saat itu juga mengatakan, ya abatif'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, laksanakan perintah yang diperintahkan kepada engkau ayah, insya Allah ayah akan mendapati saya dari golongan orang-orang yang sabar. Silahkan ayah, kalau itu perintah Allah, saya tidak keberatan, saya ikhlas, saya sabar. Maka kedua insan ini kemudian bersiap-siap untuk melaksanakan penyembelihan. Hadirin yang sama-sama mengharap rahmat Allah, ketika Nabi Ismail akan disembelih, maka beliau katakan, wahai ayah, saya pesan kepada ayah, nanti kalau saya disembelih, tolong mata ayah ditutup sehingga ayah tidak melihat kesusah dan kesakitan saya, sehingga ayah nanti tidak ikhlas karena melihat saya begitu sakit. Baik. Pesan selanjutnya ayah, tolong nanti ketika pulang bawa pakaian saya ini dan berikan kepada ibu sebagai kenang-kenangan ayah. Baik. Pesan saya lagi ayah, tolong nanti
kalau saya sudah meninggal dan ada anak-anak sebaya saya yang main ke rumah kita, jangan diperbolehkan masuk ke rumah ayah. Nanti khawatir saya dengan ibu akan ingat dengan saya dan ibu akan menjadi bersedih ayah. Dan kemudian tajamkanlah pisau engkau ayah sehingga tidak lama-lama saya dalam merasakan kesakitan ini. Maka pesan masih banyak yang lain. Kemudian selanjutnya disembelih Nabi Ismail oleh Nabi Ibrahim. Begitu menyembelih dengan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Ismail menjawab, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Maka datanglah malaikat Jibril, buru-buru diperintah oleh Allah, wahai Jibril, segera bawa kambing. Itu Ibrahim sedang melaksanakan perintah menyembelih anaknya demi kepatuhannya kepadaku. Maka malaikat Jibril datang, Allahu Akbar walillahil hamd. Maka disembelihlah. Maka setelah dibuka matanya ternyata Ismail dalam keadaan baik-baik saja, dan ternyata yang disembelih adalah kambing dari surga. Hadirin yang mulia, kisah ini memberikan pelajaran kepada kita. Betapapun beratnya, apapun yang Allah titipkan kepada kita, ini semuanya bagaimana memprioritaskan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim dititipkan oleh Allah harta begitu banyak, bahkan perhiasan yang sangat indah, yaitu putra tercintanya dikorbankan karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang kedua, bahwa ketika kita melaksanakan perintah Allah, pasti dan pasti, yakin dan yakin, tidak akan menjadikan kita sengsara. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintah untuk menyembelih putra Nabi Ibrahim dan ternyata diganti dengan seekor kambing. Hadirin yang mulia, pada hari raya Idul Adha kita selalu dinanti-nanti oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengorbankan seekor kambing atau sapi. Dan pengorbanan kita ini Bapak tidak ada apa-apanya dibandingkan pengorbanan yang telah dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Beliau korbankan putranya dengan perasaan yang sangat pedih, dengan perasaan yang sangat sakit. Namun karena mengharap ridha Allah, beliau laksanakan juga. Kalau itu perintah Allah, tidak ada kata berpikir. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga menunjukkan kepada kita suatu perniagaan, sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu perniagaan? Perniagaan ini tidak akan membawa kerugian. Yang mana kalau kita berniaga ada untung, ada rugi. Tapi perniagaan yang ditunjukkan oleh Allah ini, tunjikum min adzabin alim, akan menyelamatkan kalian dari siksa api neraka, dari siksa yang sangat pedih, yaitu api neraka. Apa perniagaan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Iman, dimanifestasinya iman adalah melaksanakan dan memasukkan keyakinan-keyakinan kebesaran Allah ke dalam hati kita, dan kita keluarkan keyakinan-keyakinan kepada makhluk dari dalam hati kita, sehingga timbul yakin bahwa tidak ada yang bisa memberi manfaat dan madarat sedikit pun tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang memberikan manfaat dan hanya Allah yang memberikan madarat. Tidak ada mungkin jika Allah perintah kemudian merugikan pada diri manusia. Jika itu perintah Allah, kita laksanakan seberat apapun, pasti akan mendatangkan keberuntungan kepada manusia. Sebagaimana yang kita dengar dari kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kita masukkan kebesaran Allah, keyakinan kepada hati kita bahwa Allah yang menyembuhkan segala penyakit, bahwa Allah yang mendatangkan rizki, bahwa Allah yang memberikan keberuntungan, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menguji dengan ujian-ujian kepada kita. Namun Allah Subhanahu wa taala yang akan menerima kesabaran dan kesabaran kita. Hadirin yang sama-sama mengharap Allah, suatu ketika Nabi Musa alaihi salam pernah diuji Allah dengan sakit perut.
Maka beliau kemudian berdoa kepada Allah, "Ya Allah, saya sakit perut, tolong sembuhkan ya Allah." Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, ambil daun seperti ini, maka kemudian rebus dan minumlah airnya." Maka dilaksanakan oleh Nabi Musa alaihissalam, dan setelah meminum air rebusan daun yang ditunjukkan oleh Allah ini, kemudian Nabi Musa sembuh dari sakit perutnya. Maka berselang beberapa bulan lagi, Nabi Musa diuji lagi dengan sakit perut lagi. Maka saat itulah Nabi Musa sudah mengetahui bahwa daun yang kemarin diperintah oleh Allah langsung diambil, direbus dan diminum airnya. Tapi ternyata tidak sembuh dari penyakit sakit perut tersebut. Baru Nabi Musa mengadukan lagi kepada Allah, "Ya Allah, saya sudah minum daun itu ya Allah, tapi tidak sembuh." Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan, "Wahai Musa, yang menyembuhkan itu Allah. Daun itu hanya perantara saja. Ketika pertama kamu sakit, maka meminta pertolongan kepada Allah, hanya perantara daun itu tidak ada apa-apanya. Yang punya kekuatan, yang bisa menyembuhkan hanya Allah. Tapi sakit yang kedua kamu telah melupakan Allah, sehingga tidak ada manfaat apapun dari daun itu, wahai Musa." Inilah hadirin yang mulia, kita kadang sering diberi amanah oleh Allah berupa harta, berupa toko, berupa perniagaan, berupa kebun dan sebagainya, dan kadang-kadang itu yang menghalangi kita dari ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perniagaan ini hendaknya kita jalankan dengan beriman kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah sebagai prioritas dalam hidup kita. Kemudian yang kedua, wa rasulih, dan beriman kepada utusannya, yaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mentaati dan beriman kepada baginda Nabi, yaitu dengan menjalankan sunnah-sunnahnya dalam kehidupan kita. Hadirin yang mulia, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka berarti dia cinta padaku, dan barang siapa cinta padaku, maka berada di surga bersamaku. Inilah menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Beliau juga bersabda, "Man tamassaka bi sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid, wa fi riwayah falahu ajru syahidin." Barang siapa yang berpegang teguh kepada sunnahku di saat rusaknya umatku, maka dia akan mendapatkan pahala 100 orang mati syahid. Dalam satu riwayat 1 orang mati syahid. Hadirin yang mulia, inilah fadilah dan keutamaan orang-orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun saat ini ada sekelompok orang yang menginginkan umat Islam jauh dari nabinya. Padahal dengan dasar cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka apapun perintah Nabi hendaknya kita jalankan. Sebagaimana kita mencintai seseorang, mungkin kita telah mencintai seorang gadis pada masa itu. Apapun yang berhubungan dengan gadis itu tentunya akan menjadi cinta bagi kita. Kampungnya kita cintai, halamannya kita cintai, jalan menuju ke desanya juga kita cintai, bahasa dia juga kita cintai. Apapun yang berhubungan dengan seorang gadis itu, maka akan ikut kita cintai. Begitu juga cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya apapun yang berhubungan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kita cintai. Kalau beliau berbahasa Arab, maka bahasa Arab pun bagaimana kita cintai, karena itu ada hubungannya dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara berbicara beliau, kita cintai, kita tiru-tiru. Bagaimana cara berpakaian beliau, kita niatkan untuk menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan masuk ke dalam golongan orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk selalu menjaga dan menghidupkan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, transaksi ataupun perniagaan yang ditunjukkan oleh Allah adalah wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, yaitu kamu berjuang di jalan Allah dengan diri dan harta kita. Hadirin yang mulia, sesungguhnya diri kita ini telah dibeli oleh Allah dengan surga.
Innallaha ashtara minal mu'minina amwalahum wa anfusahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli diri seorang mukmin yaitu dengan surga. Maka sesungguhnya apabila kita telah dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala, kita borong apa yang menjadi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada balasan lain kecuali Allah akan berikan surga kepada kita. Perjuangan dengan diri kita dan harta kita. Tidak hanya diri kita, tapi kemudian harta kita berat untuk mengeluarkan. Tapi juga bukan hanya harta kita saja, kemudian diri kita berat untuk kita laksanakan. Hadirin yang mulia, sesungguhnya dalam melaksanakan apapun perintah Allah maupun sunnah Rasulullah ada suatu ujian yang memberatkan. Namun itu sudah menjadi sunatullah, bahwa Nabi tidak ada satu Nabi pun yang tidak diolok-olok oleh kaumnya. Tidak ada satu Nabi pun yang hidupnya tenang-tenang saja. Semua Nabi dalam kesusahan mengajak umatnya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana satu kisah Luqman Hakim, di mana dia dengan anaknya suatu ketika berjalan menaiki seekor keledai. Maka di suatu tempat ketika berjalan ada orang yang mengatakan yang naik ayahnya, anaknya berjalan menuntun keledai itu orang nggak punya perasaan. Ayahnya enak-enakan naik keledai, sedangkan ayahnya naik, sedangkan anaknya cuman berjalan kaki, tidak punya peri kemanusiaan. Maka kemudian, wahai nak, kamu sekarang naik, ayah yang turun, ayah yang bawa keledainya. Maka kemudian dilihat oleh orang, dan orang itu berkomentar lagi, itu anak tidak punya sopan santun. Ayahnya suruh jalan kaki, sedangkan dia yang berjalan naik keledai itu. Maka kemudian dua-duanya, yuk kita turun saja. Dua-duanya turun. Maka kemudian orang juga berkomentar, ini orang sangat bodoh, punya kendaraan tidak dinaiki tapi malah berjalan bersama. Maka kemudian dua orang itu membawa keledainya, dipikul berdua. Maka orang komentar, ini orang gila, punya kendaraan bukan dinaiki tapi malah dipikul. Maka ayah tersebut mengatakan, wahai nak, begitulah orang menjalankan perintah Allah, orang menghidupkan sunnah Rasulullah, orang menjalankan agama. Sampai kapanpun kalau kamu dengar omongan orang, kamu dengar komentar-komentar orang lain, maka tidak akan bisa kamu laksanakan. Maka menjalankan perintah Allah, kita yakini kalau ini perintah Allah, kalau ini perintah Rasulullah, saya akan laksanakan. Apapun kata orang, itu kita tidak perlu dengarkan, karena ini memang bagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, kesimpulannya adalah dengan pengorbanan diri kita ini, maka kita akan menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi Ibrahim mengorbankan perasaannya, mengorbankan hartanya, mengorbankan segala-galanya untuk memilih perintah Allah daripada kenikmatan-kenikmatan dunia yang telah Allah berikan kepada beliau. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi oleh Allah jalan petunjuk sehingga selalu dalam kebenaran dan jalan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina.
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والظالمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم انصر إخواننا المسلمين الذين يجاهدون في سبيلك اللهم انصرهم فإنهم مظلومون اللهم انصرهم فإنهم مظلومون اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن سائر بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير يا الله يا رحمن يا رحيم يا مجيب السائلين Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami ini ya Allah, dosa yang kecil maupun dosa yang besar ya Allah, dosa yang kami sengaja maupun tidak sengaja ya Allah, dosa yang tersembunyi maupun dosa yang terang-terangan ya Allah. Ya Allah, kami lemah ya Allah, namun kami sombong ya Allah, kami miskin ya Allah, namun kami menyombongkan diri kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami dhaif, lemah ya Allah, tiada daya dan upaya pada diri kami ya Allah kecuali dengan pertolongan Engkau ya Allah. Ya Allah, begitu banyak nikmat Kau berikan kepada kami ya Allah, nikmat sehat, nikmat harta, nikmat segala-galanya Kau berikan kepada kami ya Allah, namun kami belum bisa menggunakan nikmat-nikmat itu untuk mensyukuri nikmat-Mu ya Allah. Bahkan kami gunakan nikmat-nikmat-Mu untuk bermaksiat kepada-Mu ya Allah, maksiat mata kami ya Allah, maksiat pendengaran kami ya Allah. Inilah kami hamba yang zalim ya Allah, inilah kami hamba yang berlumur dengan dosa ya Allah, inilah kami hamba yang bergelimang dengan maksiat-maksiat ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Jika tidak Engkau ampuni, alangkah nistanya kami ya Allah, kami akan sengsara selama-lamanya ya Allah. Ampuni dosa-dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, saat ini kami bersimpuh di hadapan-Mu ya Allah, memohon ampunan dan pertolongan-Mu ya Allah. Turunkan hidayah kepada kami ya Allah, mudahkan kami dalam menjalankan perintah-perintah-Mu ya Allah, mudahkan kami dalam meninggalkan larangan-larangan Engkau ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa keluarga kami ya Allah, ayah dan ibu kami ya Allah. Merekalah yang telah susah payah demi kami ya Allah. Ayah kami peras keringat banting tulang demi kami ya Allah, siang dan malam ya Allah. Ibu kami melahirkan kami dengan tetesan darah, keringat dan air matanya ya Allah, bahkan nyawa menjadi taruhannya ya Allah. Melahirkan kami dengan kesusah payahan ya Allah, membesarkan kami dengan penuh kesabaran ya Allah. Ya Allah, menghadapi kenakalan kami dengan penuh kesabaran ya Allah. Mereka tidak ikhlas melihat kami menderita sedikit saja ya Allah. Ayah kami ya Allah, ibu kami ya Allah tidak rela ketika kami sakit ya Allah. Mereka sibuk kesana kemari mencari obat untuk kami ya Allah, demi kesembuhan kami ya Allah. Bahkan satu duri pun mengenai kami
mereka tidak ikhlas ya Allah. Saat ekor nyamuk pun menggigit kami, mereka tidak ridho ya Allah. Itulah kasih sayang ayah dan ibu kami ya Allah. Namun sampai saat ini ya Allah, kami belum bisa membalas kebaikan-kebaikan mereka ya Allah. Kami belum bisa membalas kebaikannya ya Allah. Bahkan kami masih banyak mengecewakan mereka ya Allah. Kami sering berkata kasar kepada ayah dan ibu kami ya Allah. Kami sering potong pembicaraannya ya Allah. Kami sering bentak-bentak mereka ya Allah. Inilah kami anak yang tidak tahu diri ya Allah. Inilah kami anak yang durhaka ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dan kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihi kami di waktu kecil ya Allah. Di antara kami ya Allah, ada orang tua kami, ayah dan ibu kami yang telah Engkau panggil ya Allah, yang telah meninggal dunia ya Allah. Lapangkan kubur ayah kami ya Allah. Lapangkan kubur ibu kami ya Allah. Jangan siksa mereka ya Allah. Kami sangat menyayangi mereka ya Allah. Jadikan kuburnya satu taman dari taman-taman surgamu ya Allah. Jangan Kau jadikan kuburnya satu jurang dari jurang-jurang neraka-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan keluarga kami keluarga yang Kau ridho ya Allah. Limpahkan keberkahan dalam keluarga kami ya Allah. Rezeki yang barakah, umur yang berkah ya Allah, ilmu yang manfaat dunia dan akhirat ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang solih solihah, hafidh hafizah, da'i da'iyah ya Allah. Ya Allah, jadikan istri kami istri yang solihah yang menolong kami dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Pada saatnya nanti kami akan menghadapi kematian ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Ampuni setelah kematian kami ya Allah. Jangan siksa kami setelah kematian kami ya Allah. Ya Allah, kami tidak mampu menahan siksa Engkau ya Allah. Namun kami tidak pantas masuk ke dalam surga-Mu ya Allah. Namun kami tidak mampu dan kuasa menahan siksa-Mu ya Allah. Maka ampunilah dosa-dosa dan kesalahan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya dzal jalali wal ikram. Ya Rabbana hadza du'auna kama amartana fastajib lana du'ana kama wa'adtana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.